أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV dan juga Tuan Guru Bajang, terkait dengan kalam ilahi surah At-Tin tadi dari ayat 1 hingga ayat ke-8, Ustaz. Apa yang bisa kita petik dari tiap-tiap ayat suci ini, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Iya, jadi ayat atau surah yang Alka baca itu kan surah At-Tin ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama sampai ketiga itu bersumpah dengan beberapa hal. Demi buah tin, demi zaitun, dan demi negeri yang aman ini. Jadi kalau kata para ulama itu merujuk kepada Palestina, negeri para nabi, kemudian merujuk kepada tempat di mana Nabi Musa, Waturisin, yaitu Bukit Tursina, ya, tempat Musa alaihissalam menerima wahyu. Lalu yang ketiga, wahadzal baladil amin, merujuk kepada Mekah, tempat Rasulullah SAW lahir. Nah, kemudian di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia itu, tempat-tempat yang menjadi milestone para nabi dan rasul, lalu Allah tegaskan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, bahwa manusia secara fisik walaupun dia kecil dibanding beberapa makhluk Allah yang lain, tapi dia punya sumber daya, dia punya potensi yang jauh lebih hebat. Gajah yang besar itu bisa dikendalikan oleh manusia. Makhluk-makhluk Allah yang besar secara fisik lebih besar itu bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, selain itu juga kemuliaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, merujuk kepada potensi spiritual yang ada pada manusia. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperangkat alat untuk mendekat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Kita dikasih akal. Setiap saat dengan akal kita bisa merenungkan bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah. Maka kita semakin dekat kepada Allah. Nah, kata para ulama, ayat ini juga merupakan pengingat kepada kita. Kalau Allah menciptakanmu dalam bentuk yang paling mulia seperti ini, maka engkau manusia harus mampu menjaga kemuliaan dirimu, mampu menjaga kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Larangan-larangan Allah termasuk kita meninggalkan maksiat itu sebenarnya untuk kita sendiri, kebaikan kita manusia sendiri, Ustaz. Larangan Allah itu adalah cara Allah untuk menjaga kehormatan kita. Kita dilarang misalnya mengkonsumsi minuman keras. Kenapa? Ya supaya Alka, supaya saya tetap bisa berpikir dengan tenang. Kita bisa tetap menjaga akal sehat kita. Dengan demikian kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menzolimi diri kita. Kan pada hakikatnya kalau kita menyakiti orang, kita menzolimi diri kita. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita menzolimi diri kita. Jadi semua perintah Allah adalah untuk meningkatkan kemuliaan kita, dan semua larangan Allah itu pada hakikatnya juga untuk menjaga kita agar tidak jatuh di dalam kehinaan. Terkait dengan hitahnya manusia sebagai manusia yang sesungguhnya paling mulia di dunia ini, agar kita istiqomah sadar akan hakikatnya kita manusia, seperti apa usaha kita seharusnya, Ustaz? Hidup itu kan sekolah yang tidak pernah usai sampai ajal menjemput kita. Artinya setiap saat, setiap waktu adalah medium kita untuk meningkatkan kualitas diri kita.
iman, ilmu, dan amal. Nah, agama menyiapkan itu semua. Bahkan pun ya Alka dan para pemirsa, ketika kita berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Nah, dalam Islam itu terpuruk itu kan bukan tidak punya harta. Terpuruk itu bukan tidak punya jabatan. Terpuruk itu kalau maksiat itu melekat pada kita. Alhamdulillah. Jadi itulah saat kita paling terpuruk. Bahkan pada saat yang paling terpuruk sekalipun, ketika maksiat itu masih melekat pada kita, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kesayangan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka. Jadi tetap Allah itu menggunakan kata yang menyentuh hati kita. Duhai hamba-hambaku. Tidak mengatakan misalnya, orang-orang yang ahli maksiat. Tidak ada. Tapi tetap panggilan kasih sayang. Kenapa? Untuk menghidupkan dalam diri kita, panggilan untuk membersihkan jiwa kita. Masya Allah. Agar kemuliaan kita kembali. Begitu luas kasih sayang rahman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu tersadar bahwa kasih dan sayang Allah begitu luas sehingga kita tidak termasuk orang yang selalu merugi, selalu dalam kecebong dalam maksiat tadi Ustaz ya. Baik Ustaz dan juga Anda pemirsa, kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. Ketika kita tidak bisa menghargai manusia lain, maka itu secara tidak langsung juga menghina Sang Pencipta. Dengan agama, setiap saat dan waktu merupakan wadah peningkatan kualitas diri.